Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'd. Mari kita lanjutkan kajian mengenai kepribadian Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada di dalam kitab Asy-Syifa. Ya. Kita sudah memasuki bab yang pertama, Al-Qismul Awal fi Ta'zimil Aliyil A'la liqadri hadzan nabiyil mustafa qaulan wa fi'lan. Ini bab mengenai bagaimana penghormatan, pengagungan Allah terhadap Rasulullah Kanjeng Nabi ini karena kadar dan kapasitas beliau yang sebagai manusia, sebagai makhluk yang terpilih menjadi nabi, menjadi rasul, menjadi khatamul anbiya wal mursalin, menjadi kekasihnya, menjadi rahmatnya, ya, baik dalam ucapan maupun tindakan. Qala al-faqih al-qadi al-imam Abdul Fadl rahimahullah. Beliau pengarang kitab ini mengatakan, la khafa ala man marasa syai'an min al-ilmi au khussa bi adna lamhatin min fahmin bi ta'zimillahi ta'ala qadra nabiyina alaihi salatu wassalam wa khususihi iyyah bi fadaila wa mahasina wa manaqibah la tambatidu lizamun wa tanwihun min adhimi qadrih bima takillu anhu al-sinah wal aqlam. Jadi tidak akan pernah tersembunyi lagi bagi orang yang ingin meneliti, ya, walaupun dengan sekilas pemahaman saja tentang Rasulullah SAW, bagaimana Allah mengagungkan Nabi ini. Jadi pengagungan Nabi, keistimewaan sang Nabi ini di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui berbagai keutamaan, kebajikan-kebajikan dan keindahan serta biografi-biografi beliau yang tak habis-habisnya dibahas ila yaumil qiyamah. Enggak selesai-selesai orang membahas, dan terus semakin menemukan keindahan dan keagungan. Jadi la tambitu lizamun, jadi tidak bisa dibatasi oleh sebuah kendali apapun, ya. Begitu juga membahas tentang pujian-pujian ini akan terus nggak bisa dibendung. Pujian kepada Nabi itu tidak akan pernah terbendung karena saking agungnya kadar beliau, keagungan kapasitas beliau, yang sebenarnya seluruh ucapan, pikiran, akal, orasi pasti akan keluh, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha ma sarraha bihi ta'ala fi kitabihi wa nabbaha bihi ala jalili nisabih wa athna bihi alaihi min akhlaqi wa adabih wa hadda ibad ala iltizamihi wa taqalludi ijabihi fakana jalla jalaluhu alladhi tafaddala wa awla thumma tahhara wa zakka thumma madaha bidzalika wa athna thumma athaba alaihi al-jazaa al-awfa falahul fadlu bad'an wa auda walahul hamdu awla wa ukhra. Jadi diantaranya adalah yang nanti dijelaskan, dan memang ini sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran, bagaimana apa itu kedudukan, ya, kedudukan Nabi, bagaimana akhlaknya, bagaimana Allah memujinya. Kemudian tidak satu pun makhluk yang dipuji seperti itu, sehingga ketika kita pun menyebut nama Muhammad itu menggetarkan rasanya di hadapan Allah, gitu. Dan pujian-pujian, apalagi sholawat, kita ini
benar-benar dianjurkan betul oleh Allah, diperintah betul untuk bersolawat. Karena apa? Allah, aku saja, kata Allah, aku memuji, menempatkan makhlukku yang satu ini. Nah, inilah yang tsumma tahhara wa zakka. Jadi Allah mengutamakan, lalu Allah juga menyucikan, membersihkan, lalu juga memuji kemudian. Jadi ini apa ya? Pokoknya ini Rasulullah itu seperti puncak dari rahasianya Allah. Ya, rahasia ilmunya, rahasia cintanya, rahasia yang apabila kita ingin memahami Tuhan, memahami Allah, ya harus lewat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Tanpa melalui beliau, sudahlah saya tak cukup Quran saja, tidak perlu bimbingan dari Kanjeng Nabi, tidak perlu hadis, pasti gagal memahami Allah. Nah, nanti malah tersesat akhirnya. Walau alhamdu awla wa ukhra. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha ma abruzahu al-ayan min khalqi ala atammi wujuhil kamal wal jalal wa takhsisihi bil mahasinil jamilah wal akhlaqil hamidah wal madhahibil karimah wal fadailil adidah wa ta'yidihi bil mu'jizat al bahirah wal barahin al wadihah wal karamatil bayyinah allati syahadaha man asarah wa ra'aha man adrakah wa alimaha ilma yakinin man jaa ba'dah hatta intaha ilmu haqiqati dzalika ilaina wafadat anwaruhu alaina sallallahu alaihi wasallam katsira. Jadi juga bagaimana bukti-bukti yang akan diungkap nanti oleh generasi sudah Nabi tentang kepribadian beliau, tentang bagaimana keparipurnaan lahir dan batin, ya tentu terutama ini soal moral akhlak beliau, ya. Kemudian cara pandang, apalagi itu semua diikuti, dibuktikan dengan mukjizat yaitu Al-Quran, ya. Jadi inilah yang membuat cahaya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengalir terus kepada umatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nih. Haddatsana Al-Qadi Asy-Syahid Abu Ali Al-Husain bin Muhammad Al-Hafidh rahimahullah qira'atan minni alaihi qala haddatsana Abul Husain Al-Mubarak bin Abdullah Al-Jabbar wa Abdul Fadl Ahmad bin Khairun qala. Dua orang ini berkata, haddatsana Abu Ya'la Al-Baghdadi qala haddatsana Abu Ali As-Sinji qala haddatsana Muhammad bin Ahmad Mahbub qala haddatsana Abu Isa bin Saurah Al-Hafidh qala haddatsana Ishaq Mansur haddatsana Abdul Razzaq akhbarana Ma'mar an Qadadah an Anasin an-Nabi sallallahu alaihi wasallam utiya bil buraq lailata usriya bih muljaman musrajah fastas'aba alaih faqala lahu Jibril abi Muhammadin taf'alu hadha fama raqibaka ahadun akramu 'ala Allah ta'ala minhu qala farfaddu araqah. Jadi ini satu hadis yang sanadnya muttasil sampai kepada Rasulullah SAW, riwayat dari sahabat Anas radhiyallahu an. Disebutkan Sayyidina Anas bercerita bahwa ketika Rasulullah di malam Isra Mi'raj itu didatangi oleh malaikat Jibril dan buraq, kendaraan buraq. Buraq itu dengan kesiapan yang sudah siap dinaiki, jadi kendali yang digambarkan kayak kuda dikendali kalau di mulut kuda itu mulut zaman itu. Begitu juga
ada tumpangan yang siap dinaiki, di atasnya punggungnya itu, tapi tampaknya Rasulullah SAW merasa kesulitan karena itu bergerak terus. Akhirnya Jibril menegur kepada buruk ini, Abi Muhammadun taf'alu hadha, kamu berbuat seperti itu kepada Muhammad. Tak seorang pun yang lebih mulia, ya, yang menaiki kamu dibanding Muhammad ini, makhluk Allah. Nah, farfaddu araqa, sampai akhirnya si buruk ini tercekam dan sampai keluar keringatnya. Nah, lalu bisa dinaiki oleh Rasulullah SAW. Ini menggambarkan betapa agungnya Allah memuliakan beliau, Jibril memuliakan beliau. Nah, ini di bagian pertama ini ada bab 1 Bismillahirrahmanirrahim mengenai apa fi thana'illahi ta'ala alaihi wa idhari adhi maqadrihi ladeh. Jadi wa idharihi adhi maqadrihi ladeh. Jadi bagaimana Allah memuji Rasulullah SAW dan bagaimana Allah juga menampilkan keagungan kapasitas Nabi ini di hadapan Allah. Ya. Ailam anna fi kitabil aziz ayatin katsiratan mufassahatan bijamili dzikril mustafa wa addi mahasinih wa ta'dhimi amrih wa tanwihi qadrih i'tamadna minha ala ma dhahara ma'nah wa bana fahwah wa jama'na dzalika min asyrati fusul. Di ayat-ayat Al-Qur'an ya semuanya menjelaskan tentang kepribadian agung dari Rasulullah SAW ini. Saya kodifikasi, kata beliau, kata pengarang Qodiyat ini, Syekh Qodiyat ini, lalu saya klasifikasi menjadi 10 fasal. Ya. Fama ja'a min dzalika maji'al madhi wa thana' wa ti'dadil mahasin ka qouli ta'ala qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Surat Taubat, ini akhir ayat surat Taubat. Jadi pertama mengenai tentang pujian Allah. Di ayat ini, di surat At-Taubah ini, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang kepadamu rasul dari kalangan kalian. Ada yang membaca qiraah dengan min anfasikum, yang artinya kalau min anfusikum itu dari kalangan dirimu manusia, kalau anfasikum dari golongan manusia terindah, paling elok, paling bagus, ya paling hebat itu. Azizun 'alaihi ma anittum, sangat peduli atas penderitaan yang menimpamu, penderitaan yang sifatnya zahir, apalagi penderitaan yang sifatnya batin. Jadi manusia itu kalau munafik, kalau kufur, kalau musyrik, kalau zalim, kalau memiliki sifat-sifat buruk itu sebenarnya manusia sedang menderita. Rasulullah sangat peduli banget, ya Allah, ini gimana caranya supaya terbebas dari penderitaan ini. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sangat-sangat peduli dan sangat bergegas, semangat banget untuk menolong kalian, gitu loh ya. Bil mu'minina raufur rahim, penuh dengan Rauf Rahim, kasih sayang yang sangat dalam, yang betul-betul kasih sayang. Rauf itu ya kasih sayang yang lebih khusus, Rahim kasih sayang yang lebih umum.
dua-duanya ada dalam pribadi beliau, dan di dalam pribadi beliau itu Allah sampai memberi satu sifat, sifat yaitu Rauf dan Rahim. Padahal itu salah satu asma Allah, Ar-Rauf, Ar-Rahim. Tapi diberikan ini kepada untuk menjadi sifatnya Kanjeng Nabi ini saking pujian Allah paling agung. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Qadi Imam Abdul Fadl al-Musannif al-Mu'allif ini mengatakan, a'lamallahu ta'ala al-mu'minina awil Arab ahli Makkah. Qala as-Samarqandi wa qara'a ba'dahum min anfasikum. Samarqandi ini salah satu ahli, seorang ulama besar, seorang sufi besar, seorang faqih ya, yang Nasr bin Muhammad as-Samarqandi, Samarkan. Beliau bermadhab Hanafi, punya karya yaitu kitab Tanbihul Ghafilin. Jadi wafat di tahun 375 Hijriah, jadi 2 abad sebelum beliau, sang mu'alif ini. Bifathil fa anfasikum wa qiraatul jumhur bid-dhamm. Untuk jumhurul ulama memang dhammah min anfusikum, min anfusikum, anfu bukan anfa. Anfa ada juga yang qiraah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Qadi al-Imam Abdul Fadl rahimahullah, a'lamallahu ta'ala al-mu'minina awil Arab aw ahla Makkah aw jami'an nas ala ikhtilafil mufassirin minal muwajah bihadzal khitab annahu ba'atha fihim rasulan min anfusihim ya'rifunahu wa yatahaqqaquna makanah wa ya'lamuna sidqahu wa amanatah wa la yahtammunahu bil kadhib wa tarakun nasihah lahum likaunihi minhum wa nahu lam yakun fil Arab qablahu illa walaha ala Rasulillah wiladatun au qarabah. Jadi maksud dari ayat di surat At-Taubah ini, Allah mengajari kepada, memberitahu, memberi informasi ya kepada umat Islam, ahli Mekah dan seluruh dunia sebenarnya, jami'an nas ya. Ada para mufassir mengatakan bahwa ini menunjukkan bahwa di dalam diri mereka ini ada Rasul ya, dari kalangan mereka yang sebenarnya mereka sudah kenal Rasul itu, tapi nama sang Rasul ini, tapi mereka belum ada yang percaya dan tidak, itulah ya, ada yang percaya dan tidak. Bahkan sebenarnya orang-orang di lingkungan Arab ketika itu sudah melihat bagaimana amanahnya, kejujuran Rasulullah SAW ini, sopan santunnya, sampai mereka tidak bisa sedikit pun memiliki peluang untuk mendustakan sebenarnya, tidak memiliki peluang. Nah, jadi sebenarnya nggak perlu, kalau jujur mereka nggak perlu diberi saran ini, orang-orang pada zaman itu di sekitar Mekah, di Arab ketika itu, dia akan mengatakan, iya, memang layak ini menjadi Nabi dan Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Nabi dan Rasul, apalagi Rasulullah SAW itu memang selalu lahir
Para nabi-nabi dulu juga lahir dari sebuah kerabat-kerabat di lingkungan kaumnya pasti. Nah, yang kedua, bahwa inda Ibnu Abbas wa ghairi, makna qauli ta'ala illal mawaddata fil qurbah, kecuali satu ikatan kasih sayang dan kekerabatan. Ini maksudnya adalah tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dalam tafsirnya Ibnu Abbas, wa kaunihi min asyrafihim wa arfa'ihim wa afdalihim, menunjukkan bahwa Rasulullah adalah yang paling mulia, paling terhormat, paling utama. Itu ala qiraatil fath wa hadza nihayatul madh. Jadi illal mawaddah fil qurba ini menunjukkan puncak pujian, ya, puncak pujian Allah untuk menunjukkan ini loh, kalian harus bersyukur betul, saya beri hadiah orang manusia terbaik dari kalian untuk menjadi nabi dan rasul ini. Nah, ini bismillahirrahmanirrahim. Tsumma wasafahu ba'du bi awsafin hamidah wa athna alaihi bima hamida katsiratin an hirsihi ala hidayatihim wa rusdihim wa islamihim wa shiddati ma yu'innuhum wa yadu bihim fi dunyahum wa ukhrahum wa izzatihi alaihim wa ra'fati wa rahmati bil mu'minin. Jadi disusul apalagi setelah diangkat menjadi rasul yang paling aktif, paling semangat, paling kuat untuk mengentaskan umat dari kesesatan. Ya, ini ya Rasulullah SAW. Bagaimana menunjukkan ini jalan yang benar, yaitu jalan Islam. Kemudian bagaimana berislam yang benar juga, kan begitu. Jadi bagaimana menata kehidupan dunia, kehidupan di akhirat nanti, kita ini ada aturan-aturannya. Nah, itu semacam seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Allah memberi tadi yang saya sebutkan, a'tahum ismaini min asma'i. Rasulullah diberi 2 nama dari namanya Allah, yaitu Rauf, Rahim. Mengapa kok tidak Rahman? Kok tidak Aziz misalnya, tapi Rauf, Rahim. Sifat yang langsung yang diberikan kepada Rasulullah SAW. Rahim adalah puncak dari rahmat. Itu Rahim. Ya. Jadi rahmat itu sebenarnya nikmat Allah yang spesial, namanya rahmat. Kalau nikmat adalah rahmatnya Allah yang umum, itu namanya nikmat. Di siratal ladzina an'amta, itu umum. Segala jenis nikmat apa saja masuk. Tapi ada yang paling spesial, namanya rahmat. Nah, ini Rasulullah rahmatan lil alamin, tapi juga Rauf, Rahim. Nah, seperti itu. Wa mithluhu fil ayatil ukhra. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Allah memberi anugerah kepada orang-orang beriman ketika diutus seorang rasul dari kalangan mereka, ya, dan dibacakan ayat-ayatnya Allah. Jadi hadirnya Rasulullah adalah anugerah terbesar dari Allah kepada kita. Laqad mannallah. Jadi kalau orang sekarang berburu anugerah, manusia ini berburu anugerah, tapi kalian harus tahu anugerah terbesar itu apa. Yaitu diutusnya seorang Rasul kepada kita semuanya ini,
Dan kita ditakdirkan mengikuti jejak beliau. Jangan sampai mengikuti jejak beliau penuh dengan beban, malas, apalagi memanfaatkan nama beliau untuk kepentingan-kepentingan duniawi misalnya. Ini sungguh sangat-sangat tidak pantas dan menyesatkan pasti itu yang begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Yatlu alaihim ayati, membacakan ayat-ayatnya. Lah hadirnya Rasulullah wa yuzakkihim, ada tazkiyatun nafas, membersihkan cara pandang hidup mereka yang semula jahiliyah, gelap, semuanya serba khayali, imajiner semuanya yang dilakukan. Wa yuzakkihim, dibersihkan oleh Kanjeng Nabi. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, mengajari kalian kitab Al-Quran dan hikmah. Alkitab ini Quran, hikmah ini disebutkan, ada yang mengatakan itu adalah hadis melalui hadis. Hadis itu isinya adalah hikmah yang luar biasa yang menuntun isi daripada Alkitab tadi, Quran tadi. Nah, ini maknanya sangat luas ya. Kalau Alkitab wal hikmah ini sangat luas. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, tapi isinya adalah kebenaran dan nur. Sebelumnya mereka dalam suasana kesesatan, sesat. Loh, dulu kan sudah ada agama. Sudah ada para filosof-filosof yang bicara tentang kebenaran. Kenapa masih disebut dhalalim mubin? Mereka memang sedang, agama-agama sebelumnya memang ini disempurnakan kemudian oleh Islam, kedatangan Islam ini sebagai penyempurna sebenarnya. Karena jedah waktu yang panjang, mulai dari agama yang dibawa oleh para nabi dan rasul lah, itu kan kadang-kadang mengalami degradasi sampai kemudian terjadi proses penyesatan misalnya. Nah, ini diluruskan kembali oleh Islam. Nah, ini namanya lafi dhalalim mubin. Cara pandang berfikirnya juga, kalau dulu mungkin para filosof menganggap dengan filsafatnya bisa menemukan Tuhan, kebenaran, tetapi rupanya mereka tidak akan pernah menemukan kebenaran yang final, yang benar-benar dicari oleh umat manusia yang sebenarnya. Oh, ternyata aku diberi akal dan pikiran itu hanyalah sebagai translator, penerjemah kemauan-kemauan ilahi, kemauan Tuhan. Dan oleh Allah diturunkan, ini loh maunya Allah. Nah, penjelasan tentang maunya Allah di dalam Alkitab dijelaskan dengan al-hikmah oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis beliau. Perilaku, tindakan, dan seterusnya. Nah, itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di ayat lain juga disebutkan kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Begitu juga kami utus kalian, nabi-nabi dulu juga seperti itu fungsinya, ya, diutus untuk dibacakan ini loh aturan-aturan ilahiyah di dalam kitabnya itu. Ya, ini loh makna-makna hidup di dalam kitab ini. Para nabi dulu juga begitu. Juga tazkiyah, proses pembersihan ruhaniyahnya bagaimana gitu loh. Ini Al-Quran dan As-Sunnah itu kan begitu, ya.
Jadi manusia bagaimana kalau manusia tanpa wahyu, tanpa nabi, tanpa rasul, apakah dia bisa menemukan kebenaran? Barangkali dia mengakui bisa, oh ya ada ini Tuhan. Dan Tuhan ini satu, ya para filosof dulu mengakui. Tetapi bagaimana setelah tahu bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu esa, bagaimana caranya berhubungan dengan dia? Bagaimana mewujudkan nilai-nilai pandangan dari Allah itu di dalam kehidupan nyata? Tak satu pun manusia tanpa wahyu yang bisa melaksanakan itu semua. Ya. Bismillahirrahmanirrahim wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Bismillahirrahmanirrahim. Itu waruwiya an Ali bin Abi Thalib anhu salawatullah alaih fi qawlihi ta'ala min anfusikum qala nasaban wa suhran wa hasaban laisa fi abai milladun adama sifah kulluna nikah min anfusikum, artinya dari golongan kalian. Ini menunjukkan baik golongan itu dari segi nasab genealogis maupun dari segi hubungan-hubungan dzurriyyah, ya, permantuan, ya, dzurriyyah namanya itu, wahasaban, hubungan-hubungan kekerabatan, kekeluargaan. Nah, jadi laisa fi abai min ladun adam sifah kulluna nikah. Keturunan kami, kata Sayyidina Ali, dari Bani Hashim sampai Nabi Adam kalau diurut-urut, nggak ada satupun yang berzina. Tidak satupun yang berzina. Kulluna nikah. Ya, semuanya karena menikah. Jadi membangun generasi manusia itu memang dari situ. Juga yang dibangun adalah generasi-generasi yang harus lahir. Jangan sampai dibiarkan generasi-generasi yang lahir itu karena lahir tanpa menikah. Kan begitu. Itu walaupun anak yang lahir itu tidak berdosa, tetapi kan ini melahirkan sebuah contoh buruk. Nah, di sini Rasulullah dan para nabi-nabi dulu semuanya sampai Nabi Adam itu nasabnya Kanjeng Nabi ini semuanya menikah. Qala Ibnu Al-Kalbi katabtu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam khamsa mi'atam ummin itu maksudnya fama wajadtu fihinna sifahan wala syai'an mimma kana 'alaihil jahiliyah. Saya sedang mencatat, kata Ibnu Kalbi ini, Muhammad bin Sa'ib Al-Kalbi. Beliau itu salah satu sahabat Nabi. Beliau menyodorkan sebuah catatan kepada Nabi. Ya, ada 500 ibunda, itu ibu-ibu maksudnya pada zaman itu. Dan dalam catatan itu tidak satupun yang melahirkan anaknya karena berzina. Ya. Dan juga tidak seperti yang dilakukan oleh orang-orang di zaman jahiliyah. Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ibnu Abbas fi qouli ta'ala wa nuqallibaka fis sajidin. Bukan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa taqallubaka fis sajidin. Wa taqallubaka fis sajidin ini maknanya apa di dalam surat Asy-Syu'ara ini? Wa taqallubaka itu qala Ibnu Abbas min nabiyyin ila nabiyyin hatta akhrajaka nabiyyan. Jadi nabi ini wataqallubaka.
Jadi apa ya? Itu artinya sebuah, dan aku memberikan proses regenerasi, maksudnya seperti itu. Fisajidin, pada orang-orang yang sujud, yaitu para nabi. Jadi nasabnya Rasulullah SAW itu sebenarnya ya memiliki nasab para anbiya, orang-orang yang sujud. Sampai seperti itu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hal ya yang boleh Anda renungkan, itu 5 informasi ini, baru ini ada 5 lagi nanti, ya. Jadi yang qala Ja'far bin Muhammad alimallahu azza khalqi an ta'atih fa'arrafahum dzalik likay ya'lamu annahum la yalanu saffa fi min khidmatih faqama bainahum makhluqan min jinsin fi surah. Jadi min anfusikum itu manusia, jenisnya manusia, rupanya ya manusia. Rasulullah SAW ini dari pandangan Ja'far bin Muhammad, Ja'far as-Shadiq maksudnya, Ja'far bin Muhammad di sini menafsirinya begitu. Lalu diberi karakter ra'fah warahmah di situ. Wa kharjau ilal khalq safiran shadiqan wa jalu ta'atahu wa ta'atuhu ta'atah wa muwafaqatuhu muwafaqatah. Jadi sampai karena ini berkarakter luar biasa, taat pada Rasulullah sama dengan taat langsung pada Allah. Berserasi dengan Rasulullah, berselaras menurut kemampuan masing-masing umatnya, berarti sama dengan berserasi dengan kehendak Allah. Ya, maka disinilah man yuti'illaha faqad atau man yuti'ir rasula faqad atau Allah. Siapa yang taat pada Allah, taat langsung pada Rasul, taat pada Rasul, pasti sudah taat pada Allah. Ya, ini hebatnya Rasulullah. Wa qala Allah Ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan aku tidak mengutusmu Muhammad kecuali sebagai rahmat. Ya sudah, kepengen dapat rahmat, sudah Rasulullah itu. Maka kita perbanyak sholawat, ya. Saya kira demikian. Nanti kita minggu depan kita lanjutkan lagi. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.